Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah yang dirahmati Allah, anak-anak santri Darul Quran dimanapun berada, dan seluruh keluarga besar ayah yang ayah cintai. Indonesia ini adalah bangsa yang besar sekali. Asli besar banget. Dan akan bertambah besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan munculnya, hadirnya kemudian anak-anak ayah di seantero negara-negara di dunia, insya Allah di seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala menghiasi kemudian seluruh negara di dunia ini, semuanya nanti ada anak-anak ayah. Baik itu kemudian kuliah, kerja, buka usaha, buka bisnis, perdagangan, kemudian membangun aliansi, membangun kemudian kerjasama, menjadi orang-orang hebat bukan cuma di negeri Indonesia sendiri tapi juga di luar-luar negeri. Asli Indonesia ini dari dulu udah bangsa hebat. Abad ke-8 nih ayah ada di Magelang. Abad ke-8 Indonesia udah membangun yang namanya Borobudur. Bangsa Indonesia tuh udah membangun yang namanya Borobudur. Apalagi Borobudur bukan dibangun di abad ke-8 sebenarnya, tapi di abad ke-7. Karena 100 tahun kan, selesainya di 825 di zamannya Sailendra, punya Raja Samaratungga. Ya. Dan di masa-masa itu atau malah sekian abad sebelumnya, ya itu ada kerajaan Sriwijaya yang perdagangannya udah ke seantero dunia juga. Ke negara Arab, Afrika, ke negara China. Belum lagi kemudian ada bicara kerajaan Majapahit, sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand. Ada lagi kemudian kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, Pajajaran misalkan salah satunya. Dan kerajaan-kerajaan lain yang besar seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, Cirebon, Kesultanan Cirebon, luar biasa. Dan sampai hari ini Indonesia adalah negeri yang hebat, negeri kalian semua, bangsa kalian ini adalah bangsa dan negeri yang hebat sekali. Benar, demi Allah. Ayah pernah ya tahun berapa gitu, di bawah tahun 2010-an. Itu main ke mana dah? Ke Kalideres, Cengkareng Kalideres. Ke satu pabrik yang memproduksi, maaf ya, celana dalam ya buat laki-laki dan perempuan, kaos dalam laki-laki dan perempuan, sampai kemudian kutang, BH ya. Kalau itu sih buat perempuan doang, nggak ada yang buat laki-laki. Nah, yang mana adalah pasarnya? Itu pasar luar negeri, pasar Eropa, pasar Inggris, pasar Amerika. Jadi ayah bercanda tuh sama teman-teman. Itu ya, siapa aja yang main sepak bola dunia, main bola basketnya dunia, main kemudian renangnya dunia, main segala rupa ya, kejuaraan-kejuaraan olahraga dunia, bisa jadi itu nggak bakalan main mereka kalau nggak pakai celana dalamnya dari Indonesia. Bisa loh. Jadi emang kita ini udah negeri gede, udah negeri besar. Hari ini ada 4.000 kurang lebih orang Taiwan, ya, orang Indonesia yang di Taiwan, maaf, itu adalah nelayan-nelayan asli Indonesia, pelaut-pelaut dari Indonesia yang kerja di Taiwan. 4.000 loh, yang kalau kemudian mereka pulang nggak bisa apa-apa itu. Bener, bisa jadi nggak makan ikan, nggak jualan ikan, nggak bakal bisa melaut karena tidak ada orang Indonesia. Hari ini juga ratusan ribu orang kerja di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, ya, bahkan jutaan orang kerja di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Aduh, Indonesia itu kalau pulang, termasuk yang di Arab itu kalau pada pulang, berabe dah udah mereka itu. Gitu, jadi betapa pentingnya Indonesia ini. Top Indonesia ini. Ayah pernah beli sepatu ya, mereknya depannya T ya. Ada beberapa staff di Darul Quran ayah perhatiin juga pakai sepatu itu. Wah, hebat bener. Itu sepatu mahal itu. Ayah beli di Jepang, bener-bener beli di Jepang. Bahkan yang satu belinya di
Arab Saudi apa di Qatar apa di Dubai gitu. Itu mereknya merek Jepang, diklaimnya merek Jepang, tapi begitu diklik dikit, made in Indonesia. Coba itu. Hah? Ini negeri kalian, ini negeri yang besar, bangsa yang besar. Ayah pernah juga ke Blue Mountain sama Bunda Memuna. Blue Mountain di Australia. Naik ke gunung tuh di Australia. Di puncak gunung itu, emang kotanya kampung itu bagus banget. Namanya Blue Mountain, pegunungan biru. Terus ayah sama Bunda beli selaya, beli sarung tangan, beli kaos. Diketawain sama mereka semua. Why you buy this? Why you buy that? Kenapa kamu beli ini beli itu? Kok why? This is from your country, dia bilang. Ini semua dari negara ente. Dari negara kamu gitu. Aduh, from Bandung cina. Hah? Terus ayah ke Sydney, Australia. Kemudian ada yang main itu loh, apa yang kalau kayu dibuang balik lagi tuh bumerang. Kemudian ada yang trompet yang melengkung gitu, bung gitu. Setelah ngobrol-ngobrol tentang bahwa ini adalah budaya suku Asia Australia, ternyata bikinnya di mana? Di Lombok katanya. Aduh, Indonesia mah top dah udah. Ayah mau nganterin Kak Wirda ke Oxford, Inggris. Beli sepatu nih sama Bunda Maya juga. Sama Kak Wirda jalan-jalan ke toko-toko di Oxford, itu kan ada pertokoan di sana. Beli juga tuh sepatu merek lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereknya Indonesia. Waduh, hebat dah. Hebat, top lah. Hah? Besok kalian lebih daripada itu. Harganya lebih daripada itu, insya Allah. Insya Allah, yakin. Kenapa? Karena Anda ada Quran. Di dalam diri Anda ada Quran. Kalian kemari dengan satu nawaitu, baik dari orang tua kalian ataupun bahkan dari kalian sendiri atau bahkan dari dua-duanya. Wah, lebih hebat lagi. Semangat dari seluruh keluarga kalian semua, bahwa kalian semua kemari ke dalam Quran, buat Quran, ingin ngapal Quran. Wah, itu bedanya minta ampun nanti. Udahlah, pegang Quran nanti kalian memegang dunia. Jelajahi Quran nanti kalian menjelajahi dunia. Kuasai Quran nanti kalian menguasai dunia. Yakin? Yakin. Insya Allah. Indonesia abad ke-8 udah bangun Borobudur ya. Allahu Akbar. Pada zaman itu sebagian Eropa masih gelap. Inggris Raya juga yang maju ya, kerajaannya doang. Raja-rajanya aja barangkali. Itu juga sama orang-orang utara ya. Kalah juga itu. Pada saat itu Indonesia udah ada tadi tuh kerajaan yang ayah bilang. Ada Samudra Pasai, ada kerajaan ini, kerajaan itu, ada Sriwijaya, ada Majapahit, Demak, Pasundan, ya ada Tarumanegara, Pajajaran, Cirebon, Banten, Mataram, perdagangannya udah bukan lagi perdagangan dalam negeri loh. Layar udah jauh banget loh. Belum lagi cerita ulama-ulama Indonesia menginspirasi dunia. Sebutlah misalkan Syekh Yasin Al-Padangi, sanad-sanad, seluruh sanad keilmuan ulama-ulama Arab dan Timur Tengah. Itu sanadnya dari Mbah Yasin Al-Padangi atau dari Mbah Mahfuz misalkan Tremas, Tremas Pacitan dan lain sebagainya, termasuk buyutnya ayah Guru Mansur. Masya Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita adalah juga generasi penerus, apalagi kalian ini yang sejak awal cita-citanya udah besar, udah gede, pikirannya udah besar, udah gede, luas, langkahnya, rencana ke depannya, cita-citanya, mimpiannya nggak ada yang kecil. Nggak ada cerita anak-anak ayah pengen masuk ITB, UI, UGM, nggak ada. Ngapain? Oh, ditanya sama orang,
Nanti mau kemana habis dari sini? Mau jadi rektor ITB. Itu minimal itu. Rektor UI, ha, tuh. Rektor UNER, ha, gitu. Nggak ada anak-anak ayah yang kemudian boleh ngejawab pengen jadi dokter. Mana ada? Anak ayah kalau ditanya pengen jadi apa nanti? Pengen bangun rumah sakit. Dengan jejaring rumah sakit ada di 100 kota. Itu. Pengen masuk polisi kamu? Enggak, Pak. Saya pengen jadi Kapolri. Itu. Pengen jadi tentara kamu, Dek? Enggak, Pak. Saya pengen jadi Panglima TNI. Begitu. Kalau perlu saya pengen jadi orang yang ngangkat Kapolri dan ngangkat Panglima. Asik. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Begitu. Setelah Yusuf Mansur. Asik. Oh, ditanya pengen kerja di mana kamu? Salah, Pak. Nanyanya salah. Kok nanya pengen kerja di mana sih? Saya ini pengen mempekerjakan 10.000 orang. Gitu ngomongnya. Saya malah pengen buka jejaring warung di 10 negara. Gitu, yang kerjanya orang pada bule-bule itu kerja sama saya. Gitu, asik kan? Itu anak ayah mah nggak boleh punya cita-cita yang dikit, cita-cita yang kecil, yang sempit. Kalau nanti kamu menikah, kamu bilang sama istri kamu, atau kamu bilang nanti sama suami kamu, Bang, atau Neng, atau Mbak, atau Mas, atau Ayah, atau Ibu, atau apalah nanti panggilannya. Jangan bilang nanti kita bangun rumah ya. Jangan. Kecil amat. Bang, insya Allah, Bang, kita bikin perumahan, Bang. Asik. Yang setiap klasternya, Bang, nanti ada rumah tahfiz, Bang, yang terhubung dengan kolam renang, terhubung dengan area bulu tangkis, terhubung dengan sarana prasarana yang kelas 1. Begitu. Ya. Bismillah. Udahlah, apa impian kalian semua? Tulis. Apa yang menjadi impian kalian semua? Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Di Darul Quran, tempat kalian belajar, tempat kalian kemudian berdoa, dan tempat kalian beriadoh. Salah satu riadohnya adalah ya, tirakatnya begitu, mujahadahannya nanti dijelaskan oleh ustadz-ustadz kalian semua, ustadz kalian semua. Di antara kemudian riadohnya, tirakatnya, mujahadahannya adalah kalian menghafal Quran yang benar, menjaga yang 5 waktu berjamaah, lalu kemudian sholat sunnah habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan zikir paginya, dengan zikir sorenya, dengan sholawatnya, dengan istighfarnya, dengan tasbihnya, dengan ayat 4 suratnya, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk. Dan dengan belajar ini dan itu, Bismillahirrahmanirrahim, berorganisasi ini dan itu, mengerjakan ini dan itu di dalam Quran. Nggak ada cerita ngeluhnya, nggak ada cerita capeknya, nggak ada cerita kemudian bosannya, nggak ada cerita pengen pulangnya, nggak ada cerita pengen kemudian berhentinya. Demi cita-cita kalian yang akan datangnya, maka Darul Quran adalah menjadi tempat terbaik buat kalian semua untuk kalian menggapai cita-cita kalian demi Allah. Itu yang terjadi sudah sama kakak-kakak kelas kalian yang sekarang ini ada di Rusia, ada di Turki, ada di Amerika, ada di Inggris, ada di Eropa Raya, ada kemudian juga di tanah Arab, di Timur Tengah, di Afrika, di negara-negara Asia, atau di perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia atau swasta terbaik di Indonesia. Itu kenapa? Karena kakak-kakak kalian sudah menghabiskan waktunya untuk belajar sungguh-sungguh, beriadoh yang sungguh-sungguh, bermunajat yang sungguh-sungguh, hingga kemudian Allah mengabulkan lebih daripada apa yang dicita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam merdeka buat kalian semua juga, anak-anak ayah cintai karena Allah dan juga seluruh keluarga besar. Ayo kita temenin juga cita-citanya anak-anak kita semua ini, agar Allah kemudian memudahkan anak keturunan kita nanti juga menggapai cita-citanya mereka, karena kita nolongin anak-anaknya hamba Allah yang lain. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai ketemu saya lagi. Mudah-mudahan ayah bisa keliling satu demi satu, cabang demi cabang, tempat demi tempat Darul Quran di mana tempat, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur nanti bisa gantian sama Kawirda, sama Bunda Mae ya, yang Maimunah, nanti gantian sama Kakumi, gantian sama Bang Kun, Bang Hafiz, sama Aisyah, juga anak-anak pimpinan yang lain, keluarga besar pimpinan yang lain, kayak Sani, kayak Termizi, kayak Jamil, semua keluarga besar Darul Quran. Kita mari bahu membahu, insya Allah mudah-mudahan lahir orang-orang besar semuanya dari Darul Quran mayoritasnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.